kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa bersilaturahim, bermuwajahah, dan bahkan kita disalaman-salaman ya. Semoga dengan bersalaman berkumpul bersama kita. Amin. Sama akhwat, sama ikhwan. Kalau yang bukan mahram, sebaiknya cukup dengan penghormatan. Jika dengan bukan mahram, cukup dengan penghormatan. Nah, supaya bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau yang sudah mengamalkan wudu, jadi terjaga wudunya ya, nggak gara-gara ketoelan gitu kan, salaman, setelah salawat, salam, kerinduan kita pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat sobiahnya, tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh yang terdahulu, orang-orang soleh sekarang. Semoga kelak kita berkumpul bersama mereka semua, yakni di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dengan fadilah kita melaksanakan semua rukun Islam yang ada 5, yaitu yang kelimanya haji dan umroh, yang dirasa yang belum tahu nih ilmunya atau hatinya masih tertutup, dirasanya berat banget ya ke sana ya. Padahal saat di alam ruh kita semua sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum. Semua roh menjawab saat ditanya, apakah aku Tuhanmu, kata Allah. Semua roh menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Nah, karena kita sudah berucap, bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan kita, maka tidak ada satupun yang boleh diingkari atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 95, 96, 97 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya bacanya 95, itu pun tidak dari awal ayatnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Al-ayat sadaqallahu alaihi. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hambanya Islam yang beriman untuk pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji otomatis melaksanakan ibadah umroh. Tapi haji dan umroh manis katoa ilaihi sabila, wajib bagi yang mampu. Dan barang siapa yang ingkar, enggak nurut nih sama Allah, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya, tidak membutuhkan suatu apapun dari makhluknya. Jadi intinya pergi ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umroh bukan apa-apa dan bukan karena siapa-siapa, tetapi karena bentuk nurut sama Allah, tunduk patuh kepada Allah. Adapun sampai sana banyak fadilah, itu memang Allah yang akan kasih fadilahnya. Tapi dengan kita, pokoknya saya karena Allah aja, nurut sama Allah, insya Allah semua fadilah akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bahkan bagi yang sudah siap, badannya sehat, harta juga ada, tidak terhalang oleh sesuatu hajat yang besar, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui sabdanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, kita baca sama-sama supaya lisan kita berkah,
Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Man la tahbishu hajatun zahiratun au maridun habisun au sultanun jairun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan rawahul Baihaqi, yang artinya barang siapa yang tidak terhalang oleh hajat yang sangat besar atau sakit yang sangat parah atau pemimpin yang zalim membuat peraturan melarang ke sana, ke tanah suci, dan dia tidak juga pergi untuk haji dan umrah, maka wafatnya pilihannya nggak ada baiknya. Silakan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bagaimana caranya supaya mudah, supaya bisa ke sana, hati kita lapang terbuka, tentunya banyak minta pada Allah. Ampar sajadah, qiyamulnya benar-benar qiyamul diniatkan, jangan sampai hilang sholat tahajudnya, karena saat itulah benar-benar waktu kita dekat sama Allah. Allah benar-benar mendekatkan kepada kita semuanya. Kita minta kepada Allah sampai nangis, ya Allah pengen haji, ya Allah pengen haji, ya Allah pengen haji. Bahkan hamba bisa memiliki pahala haji dari orang yang banyak. Jadikan hamba menjadi wasilah, ya Allah, supaya hamba-hambamu bisa ke tanah suci untuk haji dan umroh. Insya Allah nanti akan dijelaskan caranya. Doa yang banyak ya. Nah, bagaimana kalau perempuan sedang udzur syar'i atau sedang halangan haid ya, yang haram sholatnya, jimaknya, puasanya. Baca Al-Quran kalau niat tadarusan juga nggak boleh. Selebihnya boleh. Yang sudah biasa dawam wudu, bangun di jam-jam 3 paling telat ke kamar kecil bersih-bersih berwudu walaupun sedang udzur syar'i tadi. Ampar sejadah, berpikir, doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa puasa sunnah juga harus kita amalkan. Itu amalan langit sebenarnya itu yang lebih harus dikerjakan. Kita ikhtiar itu cuma sekian persennya, tapi amalan langit yang harus benar-benar diutamakan karena menutup pintu langit sehingga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Baik, sebelum berlanjut dengan kita mengingat ya orang-orang yang sangat kita cintai, yang sudah menjadi wasilah kita bisa sampai sekarang ini, yaitu orang-orang yang kita cintai yang sudah berada di alam kubur ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa hadan wa likulli niyatin syarihah. Khususan hadiatan ila arwah, silakan disebut nama-nama almarhumah keluarga besarnya masing-masing. Almarhumah wal muslimin wal muslimat, juga untuk kita semuanya Al-Fatihah ini ya. Semoga kita semuanya masih di dunia fana ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Angkat kedua tangan kita berdoa. Saya awali dengan adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim. Mari kita baca sama-sama. Allahumma rizqna ziyarata baitika al-mu'azzam wa
رسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. Saya terjemahkan, silahkan diaminkan. Ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, mohon untuk Bapak Ridho dan istri tercintanya dia Rahma dan semua branch koordinatornya, semua eksekutif syiarnya, semua jamaahnya, keluarga besarnya ya Allah. Kami keluarga besar tim Mawar Tanur Painatur ya Allah, wali muslimat, berikan pada kami rezeki agar bisa berkunjung ke rumahmu yang agung, kepada Rasulmu yang mulia, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah pada tahun ini, bahkan bisa setiap tahun dalam keadaan yang baik. Engkau yang Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mohon berikan juga pada kami kemudahan dalam menjalankan semua urusan kami. Mohon berikan pada kami umur yang berkah, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, fitwatillah. Mohon berikan pada kami ya Allah keluarga atau rumah tangga mawaddah warahmah sakinah, keturunan soleh-solehah. Mohon berikan pada kami ya Allah jalan mudah jannah-Mu. Ya Allah, untuk keluarga kami, wal muslimin muslimat yang sudah wafat, mohon bahagiakan mereka di alam kubur. Jadikan mereka pun surga yang terindah, masuk surga dengan mudah. Ya Allah, untuk diri kami, keluarga kami, wal muslimin wal muslimat yang sedang kurang sehat atau mempunyai penyakit, mohon ya Allah berikan sedang kesehatan. Ya Allah yang mujib, mohon kabulkan dan ijabah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mau kelas kalian siapa? Ya, kita mulai dengan talbiyah ya, untuk menyimak gimana sih caranya supaya bisa melaksanakan ibadah haji dengan mudah. Ibu sering mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Yuk sekarang kita sama-sama labbaik Allah. Bapak-bapak juga Humma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ibu Erna, mana Ibu Erna? Ya, kalau dipanggil Ibu Erna. Nah ya, itu berarti belum labbaik. Bagaimana maknanya kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Labbaik kalau dipanggil Ibu Erna nyamperin. Iya. Ada apa? Itu yang dimaksud ucapan kita tadi. Jadi bukan cuman iya ya Allah hamba mendengar panggilanmu tapi datang kepada Allah. Iya ya Allah, hamba mendengar panggilan Allah. Insya Allah semuanya kita bisa dengan mudah memenuhi